Ketua OSIS periode 2023 dari OSIS SMP Tarsisi 1. Aku di sini sebagai Ketua OSIS di periode 2024. Organisasi siswa intrasekolah. Kalau menurut aku, organisasi ini itu dibentuk oleh sekolah untuk dapat mengasah apa sih? Mengasah potensi siswa dalam berkomunikasi, dalam bekerja sama tim, terus juga dalam berorganisasi. Anti-bullying. Bullying itu adalah tindakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja gitu loh. Entah itu secara fisik atau secara kata-kata atau bahkan dari media sosial. Say no to bully ya guys. Say no. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast YBHK. Perkenalkan, aku Stefani Gabriela, Ketua OSIS periode 2023 dari OSIS SMP Tarsisi 1. Kita kedatangan tamu spesial nih. Hai, Teresa Wongsi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Teresa Wongsi. Teman-teman bisa panggil aku Tere. Aku di sini sebagai Ketua OSIS di periode 2024. Halo Tere. Halo. Gimana nih kabarnya? Kan minggu lagi sibuk-sibuknya banget nih ujian akhir semester. Bener. Kalau aku sendiri sih ya emang hektik banget belajar ya. Jadi ya emang susah gampang lah ya. Tapi puji Tuhan ya sampai sekarang masih bisa aku lalui dengan baik gitu. Puji Tuhan. Kita sama-sama lagi sibuk ujian akhir semester ya. Iya. Kalau aku sih kan udah mau lepas jabatan. Kalau kamu sendiri gimana tuh? Kan kamu kemarin baru kampanye. Apakah seimbang dengan hidup kamu yang lagi sibuk-sibuknya belajar juga? Ya karena aku sebelumnya udah pernah jadi pengurus OSIS ya. Jadi ya udah terbiasa juga untuk bisa mengimbangi waktu dari waktu mau kampanye sampai dengan waktu belajar normal gitu. Oh ya, kamu sebelumnya udah pernah jadi OSIS juga nih. Jabatannya apa tuh emang? Aku dulu jabatannya wakil bendahara atau bisa disebut juga sebagai bendahara 2. Wih, keren dong. Megang uang kas OSIS ya? Iya, kalau gak salah kita juga 2 periode ya? Bener, aku 2 periode. Periode pertama aku jadi wakil, sekarang jadi ketua. Keren banget. Ngomong-ngomong soal OSIS nih, kamu tahu berarti apa itu OSIS tuh? Kalau ditanya apa itu OSIS, OSIS itu kan kepanjangannya secara umumnya ya, organisasi siswa intrasekolah. Kalau menurut aku, organisasi ini itu dibentuk oleh sekolah untuk dapat mengasah apa sih? Mengasah potensi siswa dalam berkomunikasi, dalam bekerja sama tim, terus juga dalam berorganisasi. Mereka diajarkan gitu di dalam organisasi ini. Tapi ngomong-ngomong soal OSIS ya, seluruh siswa SMP Tarsisi 1 itu sebenarnya OSIS kok. OSIS? Kok bisa sih? Tapi lebih spesifiknya, organisasi ini tuh dibuat untuk anak-anak lebih lanjut mengelola sebuah acara atau kegiatan di dalam SMP Tarsisi 1 gitu. Jadi emang OSIS itu berpengaruh banget sih bagi siswa dan siswi SMP Tarsisi 1, termasuk aku. Benar, aku juga udah ngerasain. Kalau aku pribadi sih ya, selama jadi ketua OSIS aku dituntut untuk harus berkomunikasi dengan baik kepada seluruh anggota-anggotanya ya, supaya informasi yang disampaikan pembina OSIS tuh tersampaikan dengan baik ke anggota-anggotanya. Kalau kamu sendiri gimana tuh impactnya ke diri kamu? Aku sih setuju banget sama impact yang dirasakan Cifani karena aku juga merasakannya. Tapi yang lebih berpengaruh banget sama hidup aku itu adalah dituntut untuk bisa memanage waktu antara waktu belajar normal dengan waktu berkegiatan di dalam OSIS. Jadi ya lebih kerasa itu sih ya. Jadi contohnya tuh kayak kita pulang lebih sore daripada anak-anak yang lainnya gitu. Iya sih ya, memang jadi OSIS tuh harus balance. Makanya OSIS-OSIS yang udah kepilih berarti udah pasti terpercaya banget sama guru-guru tuh. Benar banget. Tapi ya, kalau kita move ke topik yang lain, kamu tahu nggak topik utama kita hari ini di podcast YBHK apa? Apa tuh?
anti bullying. Aku pengen Wah. tahu dong sudut pandang kamu tentang anti bullying, dan juga kamu pernah nggak tuh ngerasain dibully secara langsung ke diri kamu? Kalau dari sudut pandang aku ya, anti bullying itu adalah tindakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja gitu loh, entah itu secara fisik atau secara kata-kata atau bahkan dari media sosial gitu loh. Tapi kalau untuk diri aku sendiri, aku belum pernah ngalamin sih secara pribadi nyatanya bullying itu apa. Berarti kamu belum pernah ngalamin ke diri kamu sendiri ya? Iya, tapi kalau untuk denger-denger, untuk melihat, aku kayaknya pernah deh. Pernah? Kamu pernah ngeliat Iya. secara langsung? Mm-mm. Kamu pernah ngeliat gimana tuh tindakan bullying yang terjadi? Coba dong ceritain sedikit aja. Kalau yang sering aku saksikan atau aku lihat itu kayak secara fisiknya, entah itu didorong-dorong, entah itu dikasarin atau bahkan ditendang. Ada juga yang melalui kata-kata, entah itu dikatain secara fisik atau kepribadiannya yang berbeda. Tuh. Kasian banget ya orang-orang yang terbully itu. Tapi kamu tahu gak sih kenapa orang-orang itu melakukan tindakan bullying? Orang-orang itu biasanya karena ngerasa lebih kuat atau ngerasa lebih baik lah dari orang lain, makanya mereka seenaknya gitu loh memperlakukan orang lain. Jadi mereka bisa melakukan tindakan bullying karena mereka ngerasa aku punya power gitu. Aku sih gak setuju banget sama pemikiran-pemikiran kayak gitu Aku ya. juga gak setuju. Kita gak boleh ya guys kayak gitu melakukan tindakan-tindakan yang negatif. Karena tindakan negatif itu berdampak loh ke anak-anak yang melakukan perundungan. Kamu tahu gak gimana sudut pandang anak-anak yang udah terbully? Kalau ditanya dampaknya dari sudut pandang yang terbully, dari teman-teman aku sendiri aku bisa ngelihat kalau misalnya mental mereka jadi down gitu loh karena adanya tindakan pembulian tersebut gitu. Mereka jadi kehilangan kepercayaan dirinya dan juga bahkan kalau mentalnya udah down itu malah mengarahkan mereka ke tindakan yang tidak terduga. Tindakan yang tidak terduga berarti itu mengarah ke hal-hal yang negatif untuk diri mereka ya. Bener banget. Contohnya tuh kayak melukai diri sendiri atau bahkan yang terpampang di berita-berita dan kasus-kasus yang banyak ditampilkan di media sosial kayak mengakhiri diri sendiri. Ya ampun, aku sih turut berduka cita banget buat keluarga yang telah ditinggalkan karena korban-korban bullying yang mengakhiri dirinya sendiri ya. Iya. Berarti hal-hal kayak gitu tuh harus segera kita cegah gak sih Ter? Iyalah harus banget. Karena apa sih manfaat dari bullying? Bener, menurut aku gak ada banget manfaat dari bully. Say no to bully ya guys. Say no. Kira-kira tipsnya apa nih buat orang-orang yang udah membuli dan orang-orang yang udah merasakan langsung nih pembulian? Kalau ngomongin soal tips, aku sih udah mikirin ya dari awal aku kampanye mau terpilih menjadi ketua OSIS, aku udah punya program kerjanya. Program kerja apa tuh kira-kira tuh? Nah, program kerjanya itu podcast OSIS. Podcast OSIS, kayak podcast yang lagi kita jalani sekarang nih. Bener banget, tapi versi podcast OSIS SMP Tarsisius 1. Keren banget dong. Coba dong spill dikit dong gimana sih podcastnya nanti? Ya kalau untuk mengarah ke anti bullying kurang lebih sama kayak ini. Kita ngomongin tentang penyebab, akibat, sudut pandang dari orang yang dibully dan sudut pandang dari sang pembuli. Yang paling penting program kerja ini tuh bertujuan untuk menyampaikan teman-teman bagaimana caranya untuk mencegah bullying dan juga menyampaikan kesadaran-kesadaran ke teman-teman supaya tidak melakukan hal-hal tersebut. Karena apa sih manfaatnya? Gak ada manfaatnya, malah ada dampak negatifnya. Bener banget, karena dampak negatifnya tuh bisa ke psikolog sang yang dibully ini, korban perundungan. Itu juga bisa berdampak sama kita loh yang nanti yang ngebully. Betul. Jangan ya guys ngelakuin hal-hal negatif kayak gitu. Kita sudah sampai nih ke penghujung topik kita, udah selesai ngebahas tentang bullying. Berarti perbincangan kita yang sangat intens hari ini juga sudah selesai. Terima kasih ya Tere sudah mau jadi narasumber. Terima kasih juga Fani udah ngimbauin kita untuk
Stop bullying. Berarti yang paling penting dari podcast kali ini dan makna yang paling penting dari perbincangan kita berdua untuk jangan melakukan tindakan bullying ya teman-teman. Betul banget. Karena ingat, bullying itu merugikan dua pihak, dari pihak kita dan juga pihak yang merasakan bullying tersebut. Benar. Terima kasih teman-teman podcast YBHK yang udah mau mendengarkan kita berdua. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.